Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Saya berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya, Alifa Firdausna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai adab menjenguk orang sakit. Sebelum saya menyampaikan materinya, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, selanjutnya silahkan teman-teman siapkan alat tulis masing-masing untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Supaya nanti jika suatu saat kita lupa, kita bisa membuka catatan kita. Ngomong-ngomong tentang menjenguk orang sakit nih, siapa dari teman-teman semua yang sudah pernah menjenguk orang sakit atau mungkin malah dijenguk? Pasti sebagian besar dari teman-teman sudah pernah menjenguk orang sakit, entah itu keluarga, teman, atau mungkin tetangganya. Kira-kira kenapa sih kita harus menjenguk orang sakit? Ada yang tahu kenapa kita harus menjenguk orang sakit? Ya, kita sangat dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Karena dengan kita menjenguk orang sakit, kita dapat menjadi penghibur bagi orang yang sakit, sekaligus kita dapat memberikan motivasi supaya orang yang sakit dapat segera sembuh, supaya orang yang sakit tersebut bersemangat untuk menjalani pengobatannya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit, maka berserulah seorang penyeru dari langit, malaikat, bagus engkau, bagus perjalananmu, dan engkau telah mempersiapkan tempat tinggal di dalam surga. Selain itu, menjenguk orang sakit juga akan didoakan oleh 70.000 malaikat di hari itu juga ketika kita menjenguk orang sakit. Nah, tentu dalam menjenguk orang sakit ini terdapat adabnya. Ada adabnya ya? Tentu dong, ada adab menjenguk orang sakit. Apa saja sih adabnya? Mari kita bahas satu persatu mengenai adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, perhatikan waktu menjenguk dan usahakan jangan merepotkan. Maksudnya bagaimana? Perhatikan waktu menjenguk itu, kalian harus memperhatikan jam kunjungan. Jangan sampai nih kita menjenguk habis subuh, itu tidak boleh ya. Atau mungkin jam 11 malam, itu juga kurang sopan. Kemudian usahakan jangan merepotkan. Maksudnya di sini jangan sampai nih kita bilang, Bu, saya mau es teh. Nah, itu jangan ya. Kita kan mau menjenguk orang sakit, bukan mau makan di warung. Kemudian yang kedua, mempersingkat waktu kunjungan. Maksudnya di sini adalah kita jangan berlama-lama dalam menjenguk orang sakit. Kita harus tahu waktu, walaupun si orang yang sakit nih suka ketika kita mengunjungi, suka ketika kita guyon gitu. Jangan terlalu lama. Karena orang yang sakit tersebut juga butuh istirahat supaya kesehatannya cepat pulih. Kemudian yang selanjutnya, mengucapkan salam. Nah, ketika kita akan menjenguk orang sakit, ketika akan memasuki ruangannya, ucapkan salam terlebih dahulu. Jangan asal masuk, ucapkan assalamualaikum gitu ya. Jangan sampai kita langsung masuk tahu-tahu salah kamar. Kemudian yang selanjutnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti bagaimana kondisinya sekarang? Sudah ada kemajuan? Apa yang kamu keluhkan? Jangan sampai kita memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa membuat mental orang yang sakit itu down, seperti ih tetanggaku kemarin kayak begitu meninggal.
Nah, itu jangan ya, itu akan menakut-nakuti orang yang sakit. Kemudian yang selanjutnya memberikan nasihat seperti sakit ini adalah cobaan dari Allah. Kamu harus bersabar ya. Kamu sudah berusaha untuk berobat. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, meminta supaya segera diberi kesembuhan. Walaupun kamu sakit, usahakan jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya. Kemudian yang terakhir, mendoakan orang yang sakit. Nah, ini juga penting. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita harus mendoakan orang yang sakit agar Allah segera mengangkat penyakitnya. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan sakit. Tidak ada seorang pun yang menginginkan musibah sakit. Karena ketika kita sakit, segala aktivitas yang kita lakukan akan terhambat. Namun di setiap musibah pasti ada hikmahnya. Begitu juga dengan sakit. Sakit juga memiliki hikmah. Yang pertama, memupuk jiwa sabar dan tawakal. Ketika kita sakit, kita akan berusaha untuk sabar dan tawakal untuk sembuh dari sakit yang kita derita. Kemudian menguatkan atau memperteguh iman kita. Nah, ketika kita sakit, otomatis iman dan takwa kita kepada Allah juga akan semakin kuat. Kemudian yang selanjutnya, menyadari betapa anugerah sehat itu sangat nikmat. Nah, seringkali kita lupa akan kesehatan diri kita. Seringkali kita lupa bahwa tubuh kita juga butuh istirahat. Seringkali kita merasa bahwa kita masih muda nih, aku nggak perlu istirahat banyak-banyak. Padahal badan juga butuh istirahat. Sampai akhirnya ketika kita ngeyel, badan akan jatuh sakit dan kita merasakan bahwa sehat itu nikmat. Kemudian yang terakhir, Allah mengampuni dosa orang yang sakit. Walaupun begitu, teman-teman juga jangan ingin sakit ya. Nah, tapi di situasi seperti ini kan menjenguk orang sakit sangat dibatasi. Memang betul sangat dibatasi. Nah, mungkin raga kita tidak bisa bertemu, tidak bisa menjenguk orang yang sakit. Tetapi kita bisa mendoakan orang yang sakit tersebut karena Allah Maha mendengar segala doa dari makhluknya dimanapun tempatnya. Kita doakan saudara, teman, ataupun kerabat kita yang sakit bisa segera sembuh walaupun kita tidak bisa menjenguk. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, sayangi diri kita dan orang-orang terkasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.